Bahkan kami dari kelompok 6 untuk mata kuliah LSCM pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan supply chain performance Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia. Berdasarkan hasil analisis kami, CCIP Indonesia itu untuk supply chain performance-nya itu ada OTIF, on time in full, TSDFC yaitu quality, speed, dependability, flexibility, and cost, dan juga ada balance measurement-nya. Di sini CCIP Indonesia menggunakan OTIF, TSDFC, dan balance measure ini untuk pengukuran kinerja rantai pasoknya dari CCIP Indonesia. Karena ketiga metode ini memberikan pandangan menyeluruh terhadap efisiensi distribusi serta kualitas produk dan manajemen risikonya. Dan kami mendapatkan data dari kelima data ini untuk menjelaskan presentasi kami pada kesempatan kali ini. Ada modern slavery statement, principles for sustainability agriculture, terus ada responsible policy, ada quality and food safety policy, dan yang terakhir ada supaya guiding principles atau SGP. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis kami menemukan beberapa teknologi yang digunakan oleh CCIP Indonesia. Yang pertama ada SAPB, IBP. Ini digunakan untuk nge-planning customer demand dan supply-nya. Jadi, selanjutnya untuk yang kedua, FRDM, yaitu manajemen tool dari supply chain risk-nya. Yang ketiga ada EcoVadis, yaitu untuk men-screening supply chain vendor yang ada di sisi Indonesia. Dan yang terakhir adalah Resilink yang digunakan untuk identifikasi supply chain risk-nya. Bedanya dengan FR di sini adalah bahwa Resilink ini difokuskan untuk mengidentifikasi yang dimana Resilink ini sendiri ada AI-nya juga. Itu yang kalau misalnya FRDM itu untuk menghitungnya, alat menghitungnya. Selanjutnya, Baik, kali ini masuk di dalam supply chain performance ya, yakni ada yang pertama apa, yang kedua adalah OTIF ya, jadi on time in full ya. JP ini terkenal dalam bagaimana dia bisa melakukan distribusi secara on time dan dengan tepat target ya, kuantitas yang dibutuhkan. Yang pertama adalah optimalisasi transportasi ya. JCP menggunakan solusi teknologi ya, seperti EcoVadis yang sudah disebutkan dari sebelumnya. Ini sangat membantu dalam visibilitas rantai pasokan termasuk dalam aspek logistik dan transportasi. Lalu yang kedua adalah manajemen risiko rantai pasokan. Ini juga hal yang penting ya yang dilakukan oleh CCP, yang dimana segala hambatan yang ada di dalam selama proses rantai pasokan ini sudah bisa dideteksi di awal dan bisa diselesaikan di awal sehingga mengurangi kerumitan di tengah-tengah yang dapat menghambat dari proses itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah monitoring kualitas distribusi ya. Jadi pada setiap detail ya proses distribusi dari lingkup kecil hingga ke lingkup besar ini selalu dimonitoring ya, bagaimana prosesnya, lalu bagaimana performanya dari logistik distribusi ini, apa sesuai dengan sudah direncanakan atau belum. Baik, next. Nah, lalu yang kedua ya, ini ada QSDFC yang dimana ada quality, speed, flexibility, dan cost ya. Pertama dari quality. Quality ini CCP ini memastikan ya kualitas produk melalui kepatuhan terhadap kebijakan keberanian dan pandu pengadaan yang bertanggung jawab ya, seperti responsible sourcing policy RSP. Lalu yang kedua adalah speed. Speed ini di mana kecepatan pengiriman didukung oleh optimalisasi transportasi dan kualitas produksi yang digunakan oleh CCP dengan bantuan teknologi digital dalam mempercepat ya proses distribusi dan manajemen sehingga efisiensi yang diciptakannya. Lalu yang ketiga dependability, yakni di mana keandalan dalam pemenuhan pesanan tercermin dari fokus CCP pada transaksi dan keterlacakan rantai pasokan melalui berbagai platform teknologi yang sudah disebutkan seperti ada EcoVadis, lalu Resilink, dan FRDM. Lalu flexibility, yang ini di mana CCP menunjukkan fleksibilitas dalam kemampuan beradaptasi terhadap perubahan permintaan pasar, terutama dalam kondisi pandemi dan gangguan pasokan sebelumnya yang ada, dan segala gangguan-gangguan yang mungkin akan muncul di waktu depannya. Lalu yang terakhir adalah cost. Cost ini yang dilakukan adalah efisiensi biaya terhadap melalui pengelolaan dan optimalisasi jaringan transportasi serta penggunaan teknologi analitik ya untuk mengurangi pemborosan dalam prosesnya. Seperti itu. Next.
Oke, berikutnya adalah kami melakukan pengukuran menggunakan balance measurement, di mana yang kami gunakan adalah bagaimana CCEP mengakomodasi seluruh kepentingan dari stakeholder yang mereka miliki. Yang pertama untuk customer, ini mungkin sudah disampaikan oleh Mas Faris sebelumnya. Jadi si CEP ini memiliki quality and food safety policy yang menjamin bahwa produk-produk yang mereka produksi itu aman untuk dikonsumsi oleh para konsumennya dan tentu dalam kualitas yang terbaik. Kemudian untuk employee, suppliers, locals, dan government ini masing-masing memiliki keterkaitan. Untuk yang employee, mereka CCP memiliki dokumen Modern Slavery Statement, di mana di dalam dokumen itu menjelaskan bahwa CCP sangat memperhatikan tenaga kerja mereka supaya mereka dapat bekerja dengan optimal di lingkungan kerja yang sangat mendukung dan memadai. Kemudian untuk yang supplier, ini juga didukung oleh dokumen yang sama, Modern Slavery Statement. Kemudian ada dokumen baru yaitu Principle for Sustainable Agriculture atau PSA, di mana dari dokumen ini juga mereka mengklaim bahwa telah mampu membuat source atau bahan baku yang mereka gunakan ini tepat dan sesuai dengan prinsip dari PSA sendiri sebesar 98,5%. Dan untuk yang locals ini juga didukung oleh PSA juga, dan kemudian Modern Slavery Statement. Kemudian juga ada Responsible Sourcing C, di mana ketika CCEP memiliki supplier-supplier yang bekerja di lingkungan-lingkungan lokal, mereka harus patuh terhadap RSP yang isinya juga sangat melindungi komunitas-komunitas lokal di sekitar supplier tersebut. Kemudian ada juga SGP atau Share Guiding Principle. Ini juga kami nilai cukup mendukung kepentingan dari suppliers dan locals. Dan itu juga mendukung kepentingan pemerintah. Dan pemerintah ini sendiri juga kami nilai sangat relevan dengan 4 dokumen yang layar ini ya. Jadi ada Modern Slavery Statement, Principle Sustainable Agriculture atau PSA, dan RSP, kemudian SGP. Keempat ini menurut kami sangat sejalan dengan apa yang pemerintah secara umum canangkan gitu. Dan khusus untuk SGP sendiri, Supplier Guiding Principle, ini di laporan 2023 juga CCP mengklaim telah mengidentifikasi bahwa sebesar 96,3% supplier mereka telah tercover dan mematuhi prinsip supplier guiding yang telah mereka tetapkan. Kemudian yang terakhir adalah shareholder. Dari laporan 2023 juga kami menemukan bahwa CCP berhasil mempertahankan pertumbuhan pendapatan per lembar sahamnya sebesar 30%. Ini dinilai dari tahun 2021, 2022 hingga 2023 yang di rata-rata pertumbuhannya sebesar 30%, dan kami rasa ini merupakan ini bisa jadi salah satu indikator bahwa CCP juga cukup memberikan atau memanjakan shareholder yang mereka miliki. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi dari data-data yang kami temukan seperti yang disampaikan oleh Mas Hilmi di awal, kami menemukan ada kelima dokumen, dan kemudian ada teknologi juga terapkan, CCP terapkan. Ini kami nilai bahwa CCP memiliki komitmen yang cukup kuat untuk mempertahankan performa supply chain yang optimal. Tidak hanya optimal dalam masa sekarang, tetapi mereka juga cukup gentar untuk melaksanakan supply chain yang memiliki aspek keberlanjutan untuk kepentingan yang di masa yang akan datang. Kemudian untuk challenge-nya sendiri yang kami lihat, mungkin CCEP harus menjaga apa yang sudah mereka terapkan saat ini, sehingga ini masih sejalan dengan concern sustainability sebagaimana yang sudah banyak dikampanyekan oleh industri-industri serupa. Mungkin itu dari kami terkait pola supply chain dari CCEP Indonesia. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.